Drama edukatif hak konsumen dalam jasa rental motor. Berikut adalah para pemerannya. Sepulang kuliah, Randy terkejut melihat tarif ojek online yang mahal. Ia pun mencari tempat rental motor terdekat. Lebih hemat, lebih leluasa, namun benarkah semua penyedia rental motor dapat dipercaya? Wah, tarif ojek online naik terus ya. Kalau begini terus bisa boros nih buat ongkos doang. Mending sewa motor aja kali ya. Gimana ya rental motor terdekat sini? Nah, ini ada rental motor yang dekat. Langsung sana aja deh. Pagi mas. Pagi juga, Mas. Sewa motor ya mas? Ya, Motor yang disewa ini ada motor apa aja ya mas? ada banyak sih Mas, David, Vario, Aero, itu ada juga. Kayaknya saya mau sewa yang motor beda mas buat seminggu. Ini motornya aman kan mas? Aman kok Mas, sering dipakai juga, sering disewa juga. Jadi aman, tinggal pakai aja. Soalnya saya nggak terlalu kenal sih mas. Aman, udah sering dipakai kok. Itu biaya sewanya berapa ya mas minggu? Ini biaya sewa seminggu sendiri 300, terus juga ada denda 200.000 kalau keterlambatan sama ada biaya rusak Mas ya. Oh iya mas. Saya sewa yang beda-beda mas. Ini buat bayarnya sekarang atau gimana mas? Oh, sebenarnya sekarang bisa. Langsung Motornya dibayar aman ya juga. mas? Ini buat waktu Oke. sewa selama 1 minggu ya mas? Langsung dibawa aja Mas. Katanya jual dari sini. Oh iya mas. Saya bawa motornya ya mas? Ya, nanti Mas, makasih Mas. Kenapa ya motornya? Kok mogok? Loh, Ran, kenapa motormu? Iya Ji, ini motornya mogok. Soalnya baru sewa kemarin, jadi aku nggak tahu motor. Kamu nggak cek ini mesinnya atau bensinnya? Aku nggak tahu cara ngecek motor soalnya. Ini bensinnya masih ada sih. Tapi nggak bisa nyala ya? Iya nggak bisa nyala, aku nggak tahu. Ya udah, ini aja aku dorong ke tempat rentalnya di luar. Ini tanya ke masnya gimana? Oh iya balik ke tempat rentalnya aja kali ya. Oke. Permisi mas, Kenapa Mas? ini motor yang saya sewa 2 hari kemarin tiba-tiba mogok mas. Loh, mau kenapa Mas? Gak tahu ini mas, tiba-tiba mogok. Saya minta uang sewanya dikembalikan ya mas. Loh, nggak bisa gitu dong Mas. Kan Masnya udah nyewa motor. Harusnya kan tanggung jawab motornya ada di pihak penyewa dong. Tapi ini saya nggak tahu mas, tiba-tiba motornya mogok. Loh, nggak bisa gitu dong. Soalnya kan tanggung jawabnya udah ada di Masnya juga. Loh, nggak bisa gitu, Mas. Ini kan Randy udah sewa, terus sampean sebagai penyedia jasa rental motor ya harusnya ini tanggung jawab dong, Mas. Kalau misalkan mogok gini. Ya, Masnya kalau mau motor bagus mah mending beli aja Mas, bisa nyewa motor. Itu bukan jawaban, Mas. Kan Randy ini juga sewa motor juga sudah rugi duit, terus di sini dorong-dorong akhirnya rugi tenaga juga. Ya, nggak bisa gitu juga dong Mas. Kan saya nyewain motor ini kan dalam kondisi baik. Masnya kan juga udah tahu sendiri bahwa motor ini juga bisa. Dan sekarang malah balik-balik motornya rusak. Harusnya saya juga bisa ganti rugi dong. Nuntut Masnya bayar 200.000 sesuai konsekuensi kemarin. Saya nggak ada uang mas kalau buat
bayar dendanya. Soalnya tiba-tiba motornya mogok. Saya minta uang sewa saya dikembalikan 70% aja deh mas. Ada apa ini Aldo? Ini Pak, ada orang yang nyewa motor kemarin 2 hari, sekarang uangnya malah minta dikembaliin. Deh, bisnis itu bukan cuma mencari keuntungan aja, pelanggan juga punya hak untuk dilindungi. Kalau terjadi kerugian akibat kesalahan kita harus tanggung jawab dan cari solusinya. Saya tahu Mbak, tapi kan ini masalah bisnis. Saya kan juga nggak ada niatan ngerugiin masnya. Toh juga saya nyewain motor ini dalam kondisi baik. Gak bisa gitu dong, kita harus tanggung jawab dan cari solusinya. Ayo deh dong. Tunggu mas, tunggu dulu mas, masih ada biar lembagannya, sini. Saya minta maksudnya dikembalikan mas. Iya mas, sabar mas. Permisi, saya dengar ada permasalahan mengenai penyewaan motor ya? Ya benar pak, motor yang saya rental tiba-tiba mogok dan pihak rental tidak mau bertanggung jawab pak. Mari duduk Pak. Mas Haji, Mas Randi, perkenalkan ini Pak Pian dari Lembaga Perlindungan Konsumen. Di sini beliau untuk membantu permasalahan kita. Ini penting untuk kita ketahui bersama, terutama terkait mengenai hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa poin yang harus kita ketahui, terutama sebagai pelaku pengusaha. Yang pertama, pelaku pengusaha itu harus memberikan informasi yang baik dan jujur. Yang kedua, pelaku pengusaha harus memastikan keamanan produk atau jasa yang akan diberikan. Yang ketiga, pelaku pengusaha harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat kelalaian. Dalam kasusnya masnya yang ini, masnya harus bertanggung jawab dalam menjamin layak atau enggaknya motor yang ditawarkan. Nah itu yang aku bilang tadi Ran, kita itu sebagai konsumen ya, itu berhak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan, dapetin barang yang aman, terus layak gitu. Wah, berarti saya sebagai pemilik rental salah dong Pak? Berarti kan saya juga harus tanggung jawab. Ya, dan biar masalah ini nggak bisa terulang lagi, saya sarankan untuk membuat sebuah SOP, misalnya memeriksa kendaraan sebelum disewakan, kemudian membuat perjanjian tertulis yang transparan, serta membuat suatu layanan darurat apabila terjadi suatu masalah dalam produk. Kita bisa mulai dengan membuat contoh sederhana, juga mengecek kendaraan apakah layak atau tidak sebelum disewakan kepada bank. Nah itu benar, agar tidak ada konsumen lagi yang dirugikan. Baiklah Pak, saya janji saya akan memperbaiki usaha rental saya dan akan lebih profesionalisme lagi. Dan saya akan bertanggung jawab 100% kepada pihak masnya dari pihak konsumen, dan saya akan kembalikan uang sewanya sebesar 100%. Baik, berarti saya anggap permasalahan ini sudah clear ya. Jadi saya berharap untuk kedepannya tidak bisa terulang lagi masalah seperti ini. Baik, terima kasih Pak ya. Buat Mas Randy, makasih Mas ya. Terima kasih pak atas tanggung jawabnya. Ya makasih. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang jujur. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang baik. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, bisnis jasa akan sehat dan saling menguntungkan.